Oke, ngomong-ngomong nih ya, ngomong-ngomong kayak udah berapa lama gitu gue nggak ngeliat Trio Angels, kenapa nih? Wajib malah ini lagi. Gue tuh pengen banget ngebahas ini di podcast. Nah. Betul, jadi kayak menurut gue tuh gini, mungkin kali ini jahat sih. Ya kalau iri aja gitu. Hai guys, welcome back to Teguh Suwandi. Halo, selamat datang lagi di YouTube channel Teguh Suwandi. Sekarang kita ada bintang tamu spesial ya. Sini ada Eunice. Aduh, gimana kabarnya nih? Okay. Baik. Sudah 2 tahun kita tidak berjumpa. Iya. Merantau di Jakarta, gimana rasanya setelah 2 tahun? Udah 2 tahun kan di Jakarta? Gimana rasanya? Gak menarik sih. Gak menarik? Kayak bosan gak sih? Soalnya kayak itu aja. Nah, tapi kehidupan lu, lu kan di Pekanbaru. Lu beda Pekanbaru atau di? Jakarta dong. Iya. Soalnya kan kayak pilihan makannya banyak. Terus tahu lah misalnya kayak mau ke mall kan banyak nih pilihannya nih. Emang Pekanbaru nggak ada? Ada, cuman ya kayak itu aja. Terus kayak brand-brand yang kayak biasa kan nggak banyak brand yang ada di Mall Pekanbaru sama di sini. Hah? H&M nggak ada? Ada. Uniqlo? Ada. Nah, tapi kan itu kayak, oh berarti lu yang high end-nya ya, lu nyari yang high end-nya dikit lah ya. Enggak juga. Cuman kayak misalnya nih, kayak gue jujur aja nih, gue kalau mau beli barang kak, itu tuh dari marketplace yang kayak toko hijau. Soalnya kalau misalnya kan itu semua pada di Jakarta ya, jadi bisa instan kayak gitu. Kalau ke Pekanbaru nunggu 3 hari 4 hari. Iya nunggu itu yang nggak mau. Dan satu lagi sih biasanya kalau kita belanjanya di Jawa, kita ada di luar Jawa itu biasanya harga ongkosnya sama harga barangnya. Betul. Nah itu jadi kayak nggak worth it ya. Iya, benar. Cuma kalau misalnya lagi kayak misalnya kita ditinggal di sini kan deket tuh misalnya Jakarta bisa instan. Jadi pas kita memang lagi bener-bener butuh di hari itu juga kan bisa langsung dikirim kan. Benar. Kalau Pekanbaru kayak agak-agak. Soal terus bedanya adalah kalau udah pindah ke sini tuh bisa collab gini loh kak. Oh, lebih banyak relasi pekerjaan. Betul, karena kalau misalnya di Pekanbaru kan gak banyak, maksudnya dia tuh bukan kota yang memang untuk gimana ya, kayak bukan entertain lah. Ya gue tahu lebih ke arah kota untuk dagang sih yang gue tahu ya. Nah, iya kan? Kan Riau ya. Ya, berarti memang lebih senang lu di Jakarta tapi membosankan. Iya, karena itu aja. Jadi kalau misalnya mau keluar ya tinggal liburan aja gitu. Berarti lu kalau misalnya liburan Bali, kebanyakan orang kan influencer Bali. Duh, gue pun Bali kayak bosan gitu loh kak. Oh, orang kaya ya Bali aja bosan. Lu bayangin, Bali aja bosan sama Eunice. Jadi kemana? Luar negeri, kayak kemarin Thailand. Iya, Thailand. Nah, tapi kalau saya Bali sama Thailand, harganya sama. Enggak lah, ini Thailand lah. Lebih mahal. Mahal jauh tuh, mahalnya nambah dikit doang. Nambah lumayan sih. Oh, nambah lumayan juga. Soalnya kalau Bali tuh paling banyaknya tuh kayak misalnya sebenarnya Bali ini tuh bisa hemat juga kak. Cuman kalau misalnya kita pilih tempat yang agak-agak barbarnya mahal sama aja bohong ya. Nah makanya kayak kalau ke Bali tuh biasanya bisa tuker endorse, villa segala macam. Oh berarti jadi bisa dibilang budgetnya pun lebih kecil jadinya. Cuma berarti kayak makan doang. Bener-bener kalau tinggal di Bali itu villa tuh kayak free, tinggal instastory doang. Iya. Tukar exposure lah bahasanya. Betul. Ya. Wah enak sekali ya. Kita menjadi seorang influencer. Berarti cuma modal cuma keluar duit untuk makan. Iya. Transportasi biasanya ada yang endorse juga. Ada. Wah. Berarti kalau misalnya 2 minggu nih di Bali kamu keluar duit berapa lah? 10. Itu sih udah hemat sih yang gue tahu ya. Itu hemat banget sih menurut gue ya. Bisa lebih kecil malah. Pantes banget gue ngeliat influencer dikit-dikit Bali, ternyata. Karena ya itu banyak ini. Oke, setelah merantau di Jakarta. Tadi gue ngeliat mobilnya mewah banget di mobil Eunice. 2 tahun di Jakarta, ya. Pencapaian udah apa aja? Mobil, apa lagi gitu, apartemen atau apa? Ya mobil, banyak kan ngasih ke orang tua sih. Jadi buat gue sih yang kayak biasa-biasa aja. Yang tuh, ya apalah kira-kira? Rumah? Rumah udah. Wow. Kecil, tapi inden kak. Oh inden, biasanya sih lebih murah. Cuma sih tergantung developernya sih. Takutnya dapat developer yang
kayak tahi gitu. Kayak udah bayar, rumahnya nggak jadi, itu yang ditakutin. Sebenarnya beli rumah inden itu kayak beli kucing dalam karung. Sebenarnya lebih karang lihat developernya developer bener atau enggak gitu loh. Aman sih. Aman ya. Aman. Mobil rumah udah dapat. Tapi kamu jago loh. Jago apa? 2 tahun kan? Udah bisa dapat rumah, dapat mobil, lebih jago daripada gua, guys. Iya dong. Gua tuh 2017, sekarang 2023, 6 tahun. Nah, sedangkan lu tuh prosesnya 2 tahun termasuk cepet sih. Soalnya gini, kalau menurut gue ya, kan sekarang mau naik menjadi seseorang, apalagi kayak public figure, itu kan sangat gampang sekarang. Iya. Bener gak? Tinggal gimana caranya untuk maintain dan tetep lu tuh dikenal gitu. Iya, ya kan, iya. bener gak? Nah, jadi kayak sebenarnya ada plus minus sebenarnya. Plus minusnya di mana tuh? Lu yang lu rasa? Gini, kalau lu kan tahu kerja keras dari nol, bener gak? Iya. Kalau gue nih, gue tuh cuman main TikTok tuh 2 hari aja kak, itu langsung meledak. Wow, memang ada yang namanya itu faktor hoki. Iya, faktor hoki nggak? Iya, faktor hoki sama memang udah dikasih tempatnya tuh di situ gitu loh. Memang udah kayak oh yang ini jalan gua gitu. Nah, Takdir lah ya. Takdir dan ada beberapa orang kan juga emang gini kak, tergantung sih orangnya kayak gimana. Cara untuk dia itu tetap bisa bertahan di situ. Kadang ada orang yang kayak udah terkenal nih, nggak bisa ngelanjutin. Yang kayak gitu banyak sih. Ibaratnya kayak naik, tapi nggak bisa bertahan dalam waktu yang lama. Maksudnya kayak setahun, nggak usah setahun. Kayak Cita yang Fashion Week aja cuma 3 bulan udah ngilang. Nah itu sih. Nah, dibilang itu lebih susah untuk mempertahankan ketimbang untuk mencapai. Betul. Jadi kalau gue ya, gue tuh udah menghasilkan duit yang lumayan besar di umur gue yang masih dini. Jadi ketika gue kan sosial media ini tuh maksudnya kayak gak selalu gue akan dikenal sama orang dan gak akan selalu terkenal. Jadi ada masanya gitu loh kak. Ngerti gak sih? Ya ngerti. Ya pasti ada masanya. Nah berarti duit. Nah kalau duitnya diputar kemana? Kan biasanya kayak gitu nih. Udah tahu nih kedepannya nggak jaga-jaga. Oh duitnya gue investasi atau lu invest ke saham? Gue sih ke emas. Oh ke emas. Lebih karena invest jaga apa ya? Aman aja. Iya, ambil aman. Yeah. Kalau dibilang naik sih naiknya nggak terlalu banyak. Cuma ya dibilang invest yang paling aman ya emas. Karena ya begitulah ya. Oke, kalau boleh tahu nih, dari tadi kan nyebutnya memasukkan income per bulan. Sekarang? Iya. Gak banyak sih. 2 digit, 3 digit? Ya, 2 sekarang. 3 tuh dulu kak. Jadi waktu lagi naik-naiknya banget tuh? Iya, sumpah. Gue tuh gue tuh dulu naik banget penghasilannya itu gara-gara TikTok Shop. Itu per bulan berapa tuh 3 digitnya? Per 1 bulan itu 300 juta, 400 juta. Wow, itu full bersih banget loh. Bersih. Wow. Tapi gue tuh ngelakuin kesalahan di mana TikTok live gue itu ke ban permanen. Jadi nggak bisa sama sekali nge-live? Nggak bisa sama sekali nge-live, tapi bisa nge-post. Jadi cuma pendapatan gue yang paling banyak itu ketutup kak. Kenapa nggak buat akun baru biar bisa nge-live? Ya bisa, cuman kayak bener-bener harus dari nol banget gitu loh. Tapi kan yang kenal sama kamu udah banyak. Ya udah, cuman butuh kayak udah down lah bahasanya ya. Iya. Udah kayak semangatnya hilang habis gitu ya. Bisa dibilang gitulah ya. Ya bukan sih, lebih tepatnya belum ada niat buat ngejalanin lagi sih. Buset. Di situ umur berapa? Itu 18 ya. Umur 18 400 juta. 300 juta, buset. Itu 1 mobil tuh per bulan. Iya kan? Makanya aku dia dibilang sama papa mama tuh gini, pas aku lagi banyak-banyaknya gitu, mereka bilang kamu jangan ngabisin uang kamu untuk hal yang gak berguna, karena karena kita nggak akan tahu kamu akan sampai, maksudnya kayak kamu tuh nggak selalu loh bisa ngasilin duit sebanyak itu. Benar. Jadi kalau kamu lagi ada dan bener-bener banyak, mending kamu invest kayak gitu, ditabung lah istilahnya gitu. Berarti orang tua pun termasuk orang tua yang pinter juga ya, maksudnya melek finansial ya. Betul, apalagi mama. Oh mama berarti. Mama pinter banget sih. Oh berarti yang nge-manage keuangan keluarga mama. Iya. Memang harus begitu sih. Oke. Berarti dari tadi lu tau nggak apa? Gua tuh salvo. Ini tato asli nggak sih? Asli, masa temporary. Coba tunjukin. Boleh sentuh nggak? Boleh. Ini siapa
siapa nih? Kayaknya ada nih. Ini bokap nyokap. Oh, kirain kayak lu sama pacar lu. Kagak, ngapain anjay. Oh iya. Enggak, ini bokap nyokap tapi pas masih muda gitu. Pas mereka masih kayak pacaran gitu lah. Oh, oke. Tato ada berapa aja nih? Tato 8 doang. 8. Semuanya di bagian sini. Bagian tersembunyi nggak ada gitu. Ada. Wih. Ini ada. Di mana? Oh, situ. Ada. Oh, Sini kirain ada. di mana-mana. Oh, di situ ada. Ada. Di sini ada. Jadi pertama kali gue bikin tato itu di Bali, Kak. Oh, izin nggak ke orang tua? Enggak izin. Terus orang tua marah nggak? Marah, nggak ngomong 1 bulan gitu. Iya, nggak ngomong 1 bulan kok tatonya ada 8. Iya. Itu langsung buat 8 atau dicicil dulu tuh? Gue sekali bikin di Bali tuh gue 1 bulan sempet. Jadi kayak 1 minggu itu bikin seminggu sekali, gue bikin 2-2. 2-2. Sekali berarti bikin pas 2, orang tua tahu udah langsung 8 biji nih di badan. Masih dibolehin nambah nggak? Katanya sih nggak usah ya. Oh, nggak usah. Cuman gue kayaknya kalau mau nambah pun di area yang tersembunyi gitu loh. Oh, tersembunyi di mana tuh? Paling di back atau Oh, di back. Iya. lebih Jadi kayak seksi aja kan. di back kayak pakai yang belakangnya kebuka kelihatan ya. Betul, ya. Jadi tato per bijinya harganya berapa nih? Gratis semua. Di endorse lagi? Enggak sih, ada yang bayar cuman nggak gitu. Dipotong diskon? Iya, dipotong diskon. Berapa? Dari 1 jutaan jadi 800-700 gitu. Di Bali sih. Ini di Bali. Ini Bali. Motivasi buat tato apa? Maksudnya patah hati kah? Kan ada juga orang patah hati. Ya udahlah daripada bingung tato. Pengen aja sih. Oh, berarti gabut. Gabut memang pengen dari dulu atau ya udah tiba-tiba kepikiran buat tato. Ya udah nato deh. Kepikiran aja tiba-tiba. Oh, berarti sebenarnya waktu zaman-zaman dulu tuh gak ada niatan buat tato ya? Enggak, cuman liat orang nato tuh kayak ih keren ya gitu. Oh, akhirnya nato. Iya. Terus akhirnya bisa baikan sama nyokap gimana nih? Ya udah, berselang waktu, jadi mereka kayak ya udah mau gimana lagi kan? kan ada juga ya kan laser. Iya, Kan ada juga kan. Ada. Mama nggak mau tahu laser tato. Kan ngilangin tato biasa di laser tuh, ya kan? Cuman 2 kali lipat Kak sakitnya. Dan biayanya juga 2 kali lipat kan. Karena kan yang gua tahu laser tuh nggak bisa sekali doang. Jadi kayak Emang berkali-kali. sampai 7 atau 8 kali kan. Iya. Nah, ini baikannya gara-gara ya udah kayak mereka mau pas itu mau ke Jakarta. Jadi mau nggak mau gue jemput. Habis itu mereka lihat gua yang udah kurus banget, kan dulu gue sempet kurus banget tuh Kak, gue turun berapa kilo gitu. Oh, gue tahu nih karena masalah yang itu ya. Karena ada masalah lah ibaratnya. Enggak, emang gue lagi nge-gym pas itu. Jadi gue fat loss dulu. Oh, lu lagi ibaratnya waktu itu lagi apa sih namanya, kan ada bulking, ada cutting ya, cutting ya. Betul. Nah, bukan cutting sih, lebih ke fat loss. Oh, benar-benar cuma ngilangin lemak doang. doang. Baru kita bentuk otot kayak gitu kan. Jadi pas fat loss gue turun 1 bulan tuh 6 kilo. Oh, lumayan ekstrim sih. Iya, jadi gue turun, pokoknya gue kurus banget pas itu, sama gue udah tatoan, bokap nyokap gue tuh kayak Udah ngeliat, ini anak gue kayak pemakai narkoba nih. enggak lah, orang mukanya masih fresh coy. Iya kan? Tapi kan ada juga, ini anak gue kok tiba-tiba kurus, kok tatoan nih, make nggak sih? Mungkin ya? Mungkin, kita kan nggak tahu. Iya, soalnya orang tua juga kayak gitu, jadi kayak kalau saya gue tambah kurus, kamu nggak ngobat kan? Nak? Nah, terus karena kurus khawatir aja gitu? Enggak, mereka lebih kayak mereka tuh ngeliatin terus Kak. Pokoknya tiap detik, tiap menit, selang berapa jam gitu kayak ngeliatin gue tuh kayak kenapa sih? Gak apa-apa, kamu kurus banget sih jadinya jelek katanya gitu. Sama kamu nato sekarang kayak gitu. Terus kata pas pertama kali ketemu sama bokap, kan bokap nih yang paling marah karena gue kan anak cewek sendiri nih. Ibarat kayak di satu keluarga tuh nggak ada yang nato, cuman gue doang nih. Anak cewek lagi. Anak cewek lagi gitu. Aib juga. Ya gitulah, terus kayak ya sih, malah papa tuh pas pertama kali ketemu yang gue udah nato ya Kak, itu ngomong ih tatonya jelek banget sih, maunya tuh semua aja katanya gitu. Nanggung, masa ceplok kayak telur kayak gitu ya, iya. yang full tangan. Tapi gue lebih suka gini sih, kayak lebih kayak gimana gitu, karena ini menurut gue kayak apa ya, masih kalau gue ngeliatin terlalu full kayak gitu agak ngeri ya. Kalau kayak gini gue masih bisa menikmati. Oh iya. Tapi selera tato kan beda-beda. Kalau gue sih begitu. Ya kalau mau dibuat full juga nggak masalah, tubuh Anda, ya kan? Oke. Nggak berapa lama. Terus kenapa? Mungkin mereka menyesal. Menyesal kenapa? Jadi mereka kayak gini. Aduh, tato kamu nih jelek kali loh. Laser aja lah kayak gitu. Oh, disuruh laser juga? Disuruh laser. Aku bilang nggak mau. Karena sakit Kak. Oh iya sih, mau di anestesi pun tetap aja kan kebakar kan Pak si dalamnya. Gitu. Jadi ibaratnya
lebih karena dimaklumin aja ya, mau nggak Iya, mau. mau nggak mau dimaklumin. Ya udahlah, udah ada gitu ya. Ama aku kan nenekku juga udah tahu kan. Terus kayak, tapi aku belum pulang nih. Hmm. Aku belum pulang semenjak aku tahu aku belum pulang ke Pekanbaru. Jadi aku nggak tahu gimana reaksi mereka. Berarti keluarga besar, tapi keluarga besar pasti udah tahu lah yang kamu ya TikTok. Harusnya. Sebenarnya lebih ke arah ya, Kayak mungkin lebih ke arah omongan keluarga besar kali ya. iya, Bisa jadi. omongan Iya. gitu. Tapi kayak aku nggak peduli sih. Iyalah, lagian ini bukan gua ngajarin nggak bener ya, cuma kan ketika kita udah dewasa udah bisa mencari uang sendiri, itu ada namanya kita untuk memilih hidup kita sendiri. Kecuali lu masih dibiayain orang tua, sosokan bandel, nah itu namanya kurang ajar. Ya. Oke, ngomong-ngomong nih ya, ngomong-ngomong, kayak udah berapa lama gitu gua nggak ngeliat Trio Angels, kenapa nih? Wah, anjing malah ini lagi. Gue sih jawaban gue simpel kak. Karena gue tuh di sini nggak mau. Nah, gue tuh gini ya. Gue tuh pengen banget ngebahas ini di podcast. Ya terus kenapa nih? Pas nih. Pas banget nih. Pas Soalnya gue belum diajak buat podcast lagi kak. Oke. Nah kalau nih karena lu singgung, ya udah biar gue cerita. Jadi sebenarnya intinya adalah apa ya ngomongnya? Intinya gue nggak tahu sih cara ngomongnya gimana. Intinya gue tuh sedih banget. Karena gue tuh tipikal orang yang gue tuh orangnya ceplos-ceplos kak. Kalau gue ngomong, kalau nggak suka gue bisa langsung ngomong depan orangnya daripada gue ngomong di belakang. Oh berarti lu lebih penting gue ngomongin tai di depan muka lu daripada gue harus ngejelekin lu di belakang. Tapi kan nggak banyak semua orang bisa menerima sifat kita yang seperti itu. Nah, jadi bisa aja nih apa yang kita lakuin ke orang kita anggap baik, orang itu nggak bisa aja kayak ih kok dia nggak baik sih. Tapi menurut kita tuh udah baik, ngerti nggak? Nah jadi selama ini gue berteman sama mereka berdua itu gue sayang banget lah karena jujur memang kita tuh beda umur semua dan gue yang paling tua. Cuman gak beda jauh gitu. Nah terus mau gak mau kalau tiap kali ada masalah gue harus ngalah. Nah cuman gak tahu nih kan gue kalau ngomong gini jadi harus ada dari dua sisi kak. Lu gak bisa dari denger cerita gue aja tapi lu harus denger dari cerita yang lain-lain juga gitu. Jadi di sini gue bukan mau kayak membela diri atau gimana, cuman ya udahlah ya. Gue tuh orangnya gini loh. Sekarang tuh gue tuh lebih ke ya udah kalau emang rasa maksudnya kayak yang gue kasih rasa sayang gue ke lu, terus malah feedback yang gue dapet tuh nggak gimana ya, kayak malah bikin gue sakit banget gitu loh. Aja kayak ya udah, maksudnya ya udah aja gitu. Ya menurut gue kalau misalnya lo emang mau jelek-jelekin gue, ya udah jelek-jelekin aja. Tapi gue nggak akan jelekin lo balik. Meskipun gue tahu nih sebenarnya kayak gimana. Gue memilih buat diam. Makanya di sini tato gue Silentium S aureum. Silence is golden. Oh, oke. Karena menurut gue tuh udah 2 kali kak ngalamin hal-hal begini. Gue tuh dulu banget itu pernah dijelekin juga sama salah satu content creator yang which itu tuh pernah deket sama gue. Itu orang Jabodetabek juga? Iya. Tapi pas itu dia masih di Pekanbaru dan gue masih di Pekanbaru. Oh berarti sama-sama orang Pekanbaru? Dia orang Jakarta, cuma dia kerjanya tuh di situ, lagi mutasi gitu-gitulah. Nah, gue tuh pernah dijelekin sama dia, terus gue malah berkoar kak. Gue malah berkoar, jadi kenanya di lu? Kenanya di gue. Dari situ gue belajar, pas si temen-temen gue ini ngejelek-jelekin gue memilih buat diam karena gue udah tahu rasanya kalau gue speak up malah jadi batu bumerang. Betul. Jadi gue lebih mending diam dan biarkan orang yang menilai. Tapi yang gue tangkap dari sini ya, sebenarnya lebih karena miskomunikasi kali. Mungkin kayak lu bilang lu nggak suka langsung ngomong ke depan orangnya, tapi kan nggak semua orang hatinya kuat. Betul. Nah mungkin di situ kurangnya di situ. Nah cuman gini loh kak, masalahnya tuh gini, gue tuh bingung. Ya masa gue cerita di sini sih anjing. Bingung kenapa? Ya gini ya, gue cerita tuh belak-belakan aja, nggak ada yang gue kurang-kurangin, nggak ada yang gue tambah-tambahin. Jadi pas itu tuh si Pap. Iya, Paprisia. Paprisia itu lagi galau. Kenapa? Galau lah intinya. Oke, dia galau lah, entah karena galau. masalah apa ini galau. Hubungan percintaan lah. Oke. Nah, dia ngajak gue ke Bali. Oh, akhirnya gue okein. Dia udah ajak si Sharon tapi Sharon nggak mau. Oke, ya udah tuh gue okein kapan, ya udah besok atau apa gitu kan. Oke, gue okein. Terus ya udah tuh gue nih kayak ibaratnya gue yang kayak manajer mereka kak. Gue yang nyariin villa, semuanya lu yang handle. Gue yang handle.
Dia kayak ibaratnya gue yang manajer nih, jadi kayak, karena gue tuh membantu temen gue yang lagi patah hati. Oh, ibaratnya kayak transportasi, tempat tinggal, apapun itu, maksudnya lu ngebantu lah di situ. Gue ngebantu. Nah, mereka juga ikut mencari, tapi gue yang dapet. Berarti bisa dibilang lu nge-provide lah ya di situ. Iya, nah udah tuh. Siapa si Pap ngajak Sharon nggak mau. Terus gue bilang ke Sharon, ini gue dapet villa bagus-bagus nih. Nanti kita kesini planning pun kayak kita tahu lah kita mau kemana. Oh, udah kasih list. Iya, gue udah kasih list kayak gitu. Akhirnya Sharon mau ikut. Dah tuh, ya udah cukup ke Bali lah. Pas itu gue punya pacar. Cowok. Iya sih cowok yang nggak punya pacarnya cewek. Iya. Gue punya pacar. Kita itu udah jalan setahun. Oh, udah pacaran setahun. Tapi gue capek. Jujur, lu capek? Jujur gue capek, gue enggak. Capek, bosen dong? Bukan bosan, lebih ke kayak secara emosional gue nggak dipenuhin. Oh, berarti lu bisa gue bilang secara emosional lu nggak di-provide lah sama mantan lu, ex lu? Iya, karena dia itu sibuk banget kerja. Oke. Terus cuek banget. Terus? Love language gue itu nggak. Oh, beda banget? Iya. Dia nggak bisa penuhin. Gue udah ngomong, tapi tetap aja nggak dilakuin. Gue capek dong. Ya udah, gue ke Bali nih. Ada yang suka sama gue. Terus apa yang gue nggak dapet dari mantan gue ini, gue dapet lah sama dia yang di Bali ini. Oke. Udah tuh. Tapi gue nggak mau kehilangan mantan gue ini. Tapi lu jahat sih di situ. Emang. Oh, berarti lu ngakuin? Gue ngaku kalau gue itu jahat. Karena harusnya gini, kalau misalnya emang gue udah nggak bisa, maunya gue potong aja. Maunya gue cut off langsung di situ. Cuman ya gue egois pas itu dan gue nggak mikirin perasaan dia, jadi gue ngaku gue salah dan gue nggak ngomong juga ke dia. Bisa gue potong ya? Berarti bisa gue bilang lu selingkuh secara emosional? Ya, selingkuh secara emosional. Oke, tapi belum pacaran ya sama si itu ya? Belum. Oke, terus ya udah. Gue itu karena nggak mau kehilangan mantan gue ini, gue bilang lah ke Pap Sharon bantu ngomong ya. Bantu nutupin. Oke. Tapi mereka nggak mau. Akhirnya dikasih tahu. Nah, akhirnya dikasih tahu. Udah tuh mereka jadi benci sama gue gara-gara itu. Oh, karena masalah itu. Iya. Padahal menurut gue kayak ya ini kan hubungan gue pribadi. Lu nggak tahu apa yang gue rasain. Jadi kayak kalau misalnya lu emang ada masalah sama gue personal, ya lu ngomong ke gue langsung. Nah, tapi yang nih, mereka itu sampai ngehujat gue dan meminta, maksudnya dia tuh ngajak orang buat benci sama gue gitu loh. Oh, berarti kemanapun mereka pergi dan gue nggak tahu, gue tuh nangis berhari-hari cuman karena mereka doang. Karena gue tuh sesayang itu sama mereka. Jadi lu kalau bisa lihat tiap kali gue pergi podcast, gue pasti ditanyakan gitu kayak BA sekarang siapa aja, ada aku, Pap Sharon, aku selalu ngomong mereka berdua. Tapi mereka di podcast lain mereka tuh nggak ada ngomong nama gue sama sekali dan menjelekkan gue. Kayak ya tahu aja sendiri gini-gini, dia tuh drama, dia tuh gini. Jadi gue tuh di situ kayak gue tuh sekarang ngerasa tuh kayak kenapa orang yang gue sayang malah nyakitin gue. Tapi gue ngambil dari satu sisi ini ya, maksudnya berseberangan. Tapi menurut gue sih di satu sisi gue ngelihat si Papri sama Sharon tuh sebenarnya niatnya baik sih. Apa? Karena menurut gue ya seharusnya jangan sampai selingkuh. Ya iya, cuman kayak lu mungkin kecewanya. Seharusnya jangan dijelekin lah. Iya, mereka tuh bener-bener ngejelekin gue banget sampai yang nggak ada pun jadi ada. Jadi kayak gini, lain kali gak usah berteman sama orang yang cuman bisa ngerugiin. Padahal ya kalau gue jalan sama Pap Sharon itu ya misalnya nih gue bayarin makan, kan Pap udah punya mobil pas tuh gue bayarin tol, gue bayar apa, kayak gue tuh nggak, maksudnya kayak ya gue tahu diri gitu loh, bukan yang kayak gimana juga. Jadi kayak gue ngerugiin apa, yang terakhir aja tuh yang ke Bali aja gue yang nyariin loh, dan itu gue nggak minta ini sama sekali. Tapi bisa jadi karena mereka sayang sih, karena pun kalau misalnya gue punya teman seorang laki, dia nyelingkuhin pacarnya, mungkin gue bakal ngelakuin yang salah, bakal ngelakuin hal yang sama, karena gue bakal bilang yang lu lakuin itu salah. Maksudnya kalau memang lu udah gak suka, udah capek, cut dulu. Nah, kalau lu kan memang bener tadi bilang ngomong sendiri egois. Sebenarnya dibilang sini lebih ke arah ya gak sepenuhnya salah lu, gak sepenuhnya salah mereka. Betul, tapi kayak menurut gua mereka tuh udah menurut gua ya udah kelewatan batas aja. Soalnya karena pun ibaratnya yang permasalahan, maksudnya yang diomongin pun udah keluar dari topik yang selingkuh, ibaratnya gitu ya. Ngejelekinnya udah keluar dari itu. Udah keluar dari situ. Jadi terus kayak gini loh, maksud gua
kenapa lu bisa gak suka sama gue dan memutuskan hubungan sama gue dan sampai sebenci itu sama gue cuman gara-gara gue selingkuh? Emang gue ada bikin salah apa sama lu? Gak ada. Kayak gue tuh mikirnya tuh kayak, oke, mungkin gue udah ngelakuin salah yang mungkin gue nggak apa ya, nggak notice gitu. Kayak gue tuh nggak tahu kan. Jadi better lu ngomong ke gue nih, gue ada salah apa gitu. Tapi mereka tuh nggak mau ngomong dan ngomongnya mungkin di belakang. Jadi selama ini gue berteman sama mereka, gue tuh udah punya perasaan kayak kalau gue keluar sama mereka bertiga, mereka tuh lebih dekat. Gue pernah keluar sama mereka berdua doang, kayak misalnya gue keluar sama apa, beda. Gue tuh ngerasain banget pas mereka keluar berdua sama keluar sama gue tuh beda. Mereka jadi lebih memang dekat gitu. Jadi memang chemistry mereka berdua tuh lebih dekat gitu, lebih gimana gitu, dan juga lebih saling tukar ceritanya mungkin berdua inilah gitu. Guanya enggak, ya gue tuh udah ngerasa di situ dari lama, cuman kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Gue tahan. Ibaratnya sampai, lu bisa gue bilang merasa asing. Iya, gue kayak asing gitulah di antara mereka bertiga tapi merasa asing gitu ya. Tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Terus mereka tuh bener-bener ngejelekin sampai ya ginilah kalau berteman sama orang yang nggak berpendidikan. Oh, maksudnya kan seharusnya kalau memang nggak suka gue sampai ke sono gitu omongannya ya. Terus kayak mereka tuh berkoar-koar tuh kayak gini. Gue tuh sampai ada buktinya. Si Pak tuh ngomong di live kayak, lu tahu nggak sih yang masukin Yunis ke OP itu siapa? Gue tuh ada buktinya nih. Emang dia yang masukin. Tapi kan gue nggak minta secara paksa dan dia yang nge-hire gue ibaratnya kayak, lu mau nggak? Iya, dia yang nawarin. Jadi kayak ya udah gue okein dong gitu kan. Terus ya udah. Lu tahu nggak Yunis sekarang pendapatannya bisa segede ini karena siapa? Karena gua. Lu tahu nggak Yunis bisa followersnya bisa banyak gini karena siapa? Karena gua. Jadi ada omongan seperti itu yang kayak maksudnya apa? Sedangkan ini itu kan akun gua ya. Kita tuh naik sama-sama loh. Kita bikin konten sama-sama loh. Jadi kayak pasti ada kerja keras gua juga, pasti ada bantuan dari kalian juga gitu loh. Maksudnya, tapi kayak lu ngerasa keberatan itu diklaim semua. Iya, jadi kayak misalnya lu dapat 10 juta followers. Lu ngerasa kalau mereka tuh ngeklaim itu semua berkat mereka gitu. Iya, jadi kayak kenapa gitu, maksudnya kayak mereka tuh kok ngomongnya bisa sejahat itu aja gitu, kayak ya udahlah Kak, gue cuma bisa nangis kayak ya pada akhirnya kayak ya udahlah gue ikhlasin gitu. Itu udah 1 tahunan ya? Iya udah. Enggak sih, belum sih. Mau hampir ya? Iya, hampir 1 tahun. Nah, tapi kalau saya disuruh ketemu baikan mau nggak? Ya, soalnya gini, gue tuh orangnya tuh nggak bisa dendam terlalu lama Kak. Jadi orangnya memang nggak bisa dendaman terlalu lama. Justru kalau lo mau tahu ya, yang mungkin nggak tahu lo bisa ngeklaim ini benar apa enggak, percaya atau enggak, tapi gue tetap sayang sama mereka. Berarti ibarat kalau misalnya ketemu lagi pun nggak apa-apa gitu. Ngobrol lagi, baikan lagi. Soalnya gini, kemarin si Sharon ulang tahun. Terus? Gue kasih kado, tapi dengan perasaan gue takut. Oh. Karena gue udah dicakitin gitu lah, jadi kayak gemeter aja kasih kadonya gitu. Tapi lu tetap ngasih? Gue tetap kasih. Karena saat masih satu rumah pas itu. Oh, waktu itu masih satu tempat. Masih di CH kan. Masih gue pantau terus sampai pada akhirnya kayak lah. Akhirnya kayak ya udah gitu. Berarti sekarang bisa gue bilang lost kontak. Iya, lost kontak. Benar-benar lost kontak banget nih. Iya. Tapi menurut kalau gue sih sekarang kayak kalau mereka mau jelekin gue kemanapun mereka pergi, nggak apa-apa. Oke, tapi di sini kita dapat ceritanya dari segi pandang Yunis. Betul. Ya. Maksudnya kan one day ada Paprisi, ada Sharon lagi bisa gue undang, kita dengar dari segi mereka gitu ya kan. Jadi kita dapat 2 narasumber. Ini lebih ke kayak bisa dibilang ya kayak lu tuh ini banget ya, masalah-masalah yang itu tuh ini lagi ya. Iya, karena menurut gue ketika kita dengar kayak gini kita nggak boleh terlalu berpihak sama satu orang. Emang nggak boleh. Jadi kayak kita tuh sebenarnya lebih ke arah harus jembatanin doang gitu loh. Iya. Jadi jangan ngomporin ibaratnya gitu. Tapi kalau suruh baikan mau ibaratnya ketemu lagi, main lagi. Kalau ketemu main lagi, iya nggak apa-apa. Cuman kayaknya gue nggak mau terlalu deket sih Kak. Oh, udah sekarang cuma partner kerja aja. Iya. Sekedar ya udah. Sekedar ya udah gitu. Cuman kayaknya say hey gitu, oke. Iya. Akan pasti. Tapi gue tuh punya perasaan kayak pas udah mau pindah dari rumah itu, gue udah tahu nih Sharon tuh udah mau pindah-pindah. Gue tuh tiap kali ketemu dia, bahkan
gue itu nih satu meja nih kan di rumah itu ada tempat makan, dia lagi makan di situ, gue mau duduk sebelah dia aja takut. Sampai pada akhirnya oke lah yaudah gue bodo amat, gue makan di sebelah dia. Tapi nggak ada ngomong gitu? Nggak ada ngomong. Jadi kayak dingin banget ya? Dingin banget. Awkward banget ya. Gue sih udah tahu nih, udah ngebayangin kayak lagi berantemen tapi satu meja tuh makan doang. Tapi gue pernah panggil dia, Sharon gitu. Dia jawabnya cuman kayak kayak gitu. Cuman ya udah gitu. Kayak gue tuh memberanikan diri untuk kayak tapi masih ada takut. Berarti bisa kita ambil kesimpulan sebenarnya lu di sini diam karena takut berbalik arah gitu ya. Jadi ibarat lu klarifikasi, speak up, tapi lu takut di saat itu malah orang berspekulasi lain jelek ke lu kan. Ibaratnya gitulah ya. Enggak sih, gue tuh lebih ke gini loh kak. Gue tuh takut sama mereka karena mereka itu bisa ngejahatin gue kayak gitunya. Cuman gue nggak akan ngejelekin mereka balik. Karena buat apa? Pentingnya apa buat gue itu nggak ada pentingnya sama sekali. Jadi ya udahlah biar gue tahu lo orang kayak gimana. Biar kalau emang lo mau jelekin gue ya udah nggak apa-apa. Tapi gue nggak bakal ngelakuin hal yang sama gitu. Berarti lu yang paling merasa dijelekinnya yang tadi tuh kayak diklaim-klaim semua pencapaian lo itu. Iya. Lu ngerasa di situ yang paling keberatannya? Enggak sih, semuanya sih. Oh, semuanya lu ngerasa keberatan? Semuanya sih, karena omongan mereka bener-bener jahat sih. Dan itu juga lu ngerasa ini kan kita dengar dari Eunis ya. Berarti lu ngerasa setiap mereka ketemu orang baru, dia bakal jadi klien lu gitu? Mungkin juga enggak. Mungkin iya. Oh, berarti mungkin lu bisa kita bilang bisa iya bisa enggak? Sosok kita kan nggak tahu. Ya, gitu. Cuman yang kalau gue lihat dari podcast yang mereka diundang, kan gue lihat. Itu lu tonton juga tuh? Gue tonton. Sampai habis. Memantau ternyata ya. Jadi kayak gue lihat nih. Berapa podcast yang kamu tonton? 2 kali. Oh, ada 2 dan itu ngebahasnya tentang berantem. Mungkin nggak spesifik kayak gini ya. Yeah. Dia nggak ceritain masalahnya, cuman kayak ya dipancing-pancing lah gitu. Dan itu kayak agak-agak jelekin gue dikit, cuman kayak ya udah. Oh ya udah gitu. Lebih karena nggak mau nyimpen dendam ya udah aja lah ya. Ya, gue bukan takut sama mereka itu bukan takut buat kayak ngebalikin dan akan bikin gue jatuh, enggak. Cuman kayak lu paham gak sih kayak nih gue tuh sebenarnya masih kecil loh, tapi masalah yang dikasih ke gue ini seberat ini. Jadi kayak better gue tuh kayak ya udah mending gue kayak apa ya, Lolita lah ibaratnya kayak gini loh. Kayak udah nangis iya, nangis aja udah tahan aja lah kalau dijahatin sama orang. Ya namanya dunia entertain kak, mau gimana. Iya, gak semua orang suka sama kita. Betul, jadi kayak menurut gue tuh gini, mungkin kali ini jahat sih. Iya kalau iri aja gitu. Oh bisa lu bilang maksudnya gini bisa loh. Berarti lu bilang mereka iri sama lu dengan semua pencapaian lu? Mungkin. Kita nggak tahu. Iya, berarti ini masih mungkin ya. Mungkin juga gini, mungkin juga nyari exposure-nya kak. Berarti lu kan mereka bikin konten tuh. Oh berarti bisa dibilang. Buat gue nih, kan naik tuh. Oh berarti lu bilang itunya gini ya, mereka ngejelekin lu biar exposure mereka naik. Mungkin. Itu masih perasaan ya, belum 100% benar kan? Mungkin emang benci juga sama gue. Atau memang pure, memang nggak suka aja gitu loh, makanya di up lah ibaratnya kayak tapi gitu ya. Tapi kalau memang bener-bener nggak suka, kenapa nggak langsung ngomong? Kenapa malah jadiin konten? Karena orang tuh beda-beda cara nggak sukanya, Yunis. Mungkin kalau kita kan orang yang kalau nggak suka ya udah kita tai-tai di depannya. Tapi kan ada juga yang ibaratnya yang kamu bilang. Biar kayak orang-orang semua pada tahu gitu. Gitu ya. Ibaratnya gitu. Sini saya tidak berpihak sama siapapun ya guys ya. Saya sini cuma ya mencoba netral ya. Nah oke, berarti OP Esport Trio Angelsnya udah bubar dong? Bubar? Beneran bubar? Beneran. Karena OP ini tuh pun gini, prinsipnya udah beda. Oh udah nggak sejalan sama kamu? Udah nggak sejalan lagi. Mereka tuh udah fokusnya di TikTok Shop dan sekarang mereka ini lagi fokusin buat ngambil hire artis-artis yang udah nggak pamor. Oh berarti nggak pamor, dicoba naikin lagi gitu? Coba naikin dari TikTok Shop ini lah, disuruh jualan lah gitu. Kayak Nunung kan masuk TikTok Shop. Oh Mbak Nunung masuk ya? TikTok Shop? Iya di City, dia di agensi kita. Oh aku baru tahu. Sebenarnya bisa gue bilang OP sebenarnya bukan e-sport kan? Mungkin gini, gue bisa bilang agensi sih menurut gue. Ini agensi. Karena gue udah berapa kali ketemu sama orang ya OP kayak lu atau berapa itu kan, kayak gue tuh sebenarnya tahu ini sebenarnya bukan e-sport sih, cuma kayak
berbalut biar naik. Tapi sebenarnya ini kayak agensi doang sih menurut gue ya. Mungkin gini ya, mereka tuh memang dari awalnya tuh bikin e-sport, tapi nggak naik-naik nih. Oh, rezekinya malah di agensi. Tapi tetap e-sport tetap dijalanin gitu. Berarti ibaratnya kayak pengen buat e-sport tapi rezekinya dapatnya di agensi. Ya biasalah CEO-nya nih, Ko Davidnya tuh pengennya dapet cuan terus. Ya, sama kita Ko David. Nah, jadi dia mikirin buat kayak, karena e-sport nih duitnya kan lumayan banyak. Iya, tahu gua. Nah, kalau misalnya emang opini nggak terlalu berkembang ya udah kayak ya udah gimana juga mau ngebayar talent, player, ya gua tahu juga lah. Ibaratnya kan mau dibilang e-sport agensi ya ujung-ujungnya ya uang lagi sih. Nah, berarti bisa gue bilang OP bubar e-sportnya. Atau masih ada yang bertahan? Masih. Cuman mungkin akan bubar ya. Akan bubar sih kayaknya. Gue kan ngomong kan, gue kan kayak ada kontak-kontakan sama coachnya kan. Terus kayaknya bakal bubar sih. Terus oke. Jadi ya udah aja lah ya. Ya udah lah ya. Berarti yang bertahan sisa apa? Bertahan sisa Mobile Legend kah, PUBG kah, Free Fire? Ya, kan e-sport kan Mobile Legend. Ya, cuma Mobile Legend doang? Mobile Legend aja. Free Fire nggak ada? Free Fire kemarin ada, cuman kayaknya udah bubar juga. Bubar semua, lama-lama bubar nih. TikTok. Dulu awal lu masuk OP itu ada berapa tuh? Ada berapa, apa sih namanya gue lupa, ada berapa game yang ada di e-sport? Kayaknya cuman Mobile Legend sama Free Fire deh. Oh, PUBG nggak ada? PUBG nggak ada. Game lain cuma 2 itu doang? Iya. Free Fire udah bubar? Bubar. Karena Mobile Legend segera bubar. Mungkin ya, gue kan nggak tahu. Ya. Mana tahu tiba-tiba ya orang OP dapat Kairi. Bisa jadi ya kan, ya why not gitu ya kan. Kita doakan yang terbaik saja. Tapi lu mirip Kairi loh Kak. Masa iya? Lu pernah ketemu Kairi langsung? Pernah. Memang semirip gitu ya? Iya. Kalau Kairi itu apa namanya, carry ya? Carry? Iya, jungler. Kalau saya di Dota namanya itu carry lah. Oh iya. Jadi kayak kalau kayak Kairi itu pro player. Jungler sih. Iya, kalau saya Teguh Suwandi itu pro ngocok. Pro ngocok anjir. Oh, masih suka ngocok? Udah enggak ya? Oh enggak. Masa kita bahasin seperti itu di sini? Tidak baik gitu ya. Berarti masih mau bertahan di OP nggak? Atau udah ada rencana mau minggat juga? Ada. Oh, udah ada? Ada. Udah ngomong juga sama itu? Udah ngomong? Udah. Kemarin sih di dalam kontrak berapa tahun sih? 5 tahun. Udah jalan 2 tahun ya? Mau ketiga? Berarti udah ngomong nih ke orang OP mau cabut? Iya. Dan mereka? Ya udah. Oh, dikasih aja? Iya, orang siaran udah cabut juga. Udah keluar, bener-bener keluar. Patricia keluar kemana? Mana gue tahu? Dia oh ya, maksudnya nggak tahu kemana. Oh, berarti ya udah putus hubungan juga ya, gue juga salah. Maksudnya kan kalau kamu bilang tadi kan Patricia masuk Dewa. Bukan, Sharon. Oh ya, Sharon masuk Dewa. Bukan masuk Dewa. Mungkin dia masuk Nusantara House. Oh, oke. Ya, Nusantara House mirip-mirip sama Opi juga sih, joget-joget juga kan? Iya. Yang isinya siapa sih? Ada Anggun. Yang gue reaction juga tuh. Oh. Ujung-ujungnya ke situ juga, tapi nggak apa-apa juga sih. Iya, mungkin dia ada berteman sama orang di situ juga. Iya. Tapi gimana? Udah happy sekarang? Enggak ngerasa happy? Karena gue tuh belum gini. Gue aja nggak tahu sampai sekarang apa sih yang bikin gue happy. Yang bikin happy? Nggak tahu. Iya, gue nggak tahu. Soalnya gini. Dengan lu memberikan yang terbaik dengan orang tua lu nggak happy? Happy, tapi itu kan yang gue kasih. Tapi buat diri gue. Tapi beda-beda loh rasa happy. Gue ini untuk gue sendiri ya. Gue pun dibilang gue yang hobi mobil enggak, hobi ini enggak. Maksudnya kayak punya uang pun gue kasih ke nyokap. Jadi gue tahu, oh happy gue ini nyenangin orang-orang yang gue sayang. Oke. Nah, dan itu menurut gue termasuk happy. Nah, kalau kamu? Ya gue happy bisa ngasih kan, maksudnya kayak itu rewards lah. Ini loh gue bisa kasih lo ini. Cuman pas kita sendiri, ya pas kita berjuang itu loh. Oh ada kalanya. Kan kita misalnya kayak bisa sedih juga, bisa ini juga. Cuman nggak tahu kayak gimana sih supaya happy buat diri kita sendiri. Biasanya itu sih masuk. Kayak itu mungkin buat orang lain tuh, happy buat orang lain. Tapi happy buat diri sendiri tuh apa? Tapi itu termasuk happy untuk diri sendiri sih. Emang iya? Iya, maksudnya kayak gue ngasih semuanya ke orang tua gue happy. Karena gue ngerasa bisa nge-provide. Itu beda-beda ya. Mungkin gue nggak tahu ya bahasanya apa. Gue nggak tahu bahasanya apa. Berarti ibaratnya bisa gue bilang belum dapat jati diri lah. Betul. Jadi kayak mungkin sekarang gue tuh masih belum
Belum mateng lah ibaratnya. Belum dapat jati diri ibaratnya. Soalnya gue masih jahat sama diri sendiri sih kayak. Oh, kadang masih suka maksa ke diri sendiri gitu. Iya, kayak lu udah tahu ini emang jahat buat lu, tapi kenapa lu masih masuk di lubang yang udah tahu nih? Ini ada lubang nih, kenapa lu masih masuk kayak gitu? Nah, yang ngebuat lu bertahan di lubang itu apa? Hah? Yang ngebuat lu tetap mau, kan lu tahu nih, lu udah tahu nih lubang jahat, tapi lu tetap aja sana, kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu, makanya Ya bisa jadi kan, ibarat lu nggak suka sama pekerjaannya, sama orang-orangnya toksik, tapi lu tetap bertahan karena ya lu butuh uang, maksudnya kan kayak gitu. Nah, lu di sana bertahannya kenapa? ya nggak tahu, mungkin salah milih, mungkin salah ini juga. Ya udah kayak udah kejebak masuk aja susah keluar. Iya, mungkin sekarang lagi di tahap proses untuk keluar dari lubang itu sih. Jadi biar nggak selalu terjun di lubang yang sama. Terus keluar dari OP rencana masuk mana? Aku bikin bisnis sih. Oh, tapi belum bisnisnya masih udah dapat gambaran? Belum, karena mau bikin bisnis tuh nggak segampang itu juga sih. Karena kan perlu relasi, perlu ini, perlu itu, jadi kayak perlu bener-bener dimatengin banget. Berarti masih kepikiran buat bisnis tapi belum dapat planningnya ya, ntar bisnis apa? Mungkin gua akan kuliah dulu sih. Mungkin tahun depan bakal kuliah. Bukannya kemarin waktu kesini kuliah? Kuliah cuma udah nggak. Jauh banget kan di Bekasi sono anjay. Oh, di Bekasi? Iya, Cikarang. Oh iya sih, itu ujung ke ujung. Iya, ngapain kayak aduh kayaknya nggak cocok aja gitu. Jadi kayak ya udahlah nggak usah. Ngambil kuliah reguler atau kuliah karyawan? Kayaknya reguler deh. Oh, kuliah biasa aja. Kalau gua karyawan dulu, malam ya? Iya, kalau gua dulu kan sempat kuliah yang karyawan. Cuman ini online, Kak. Iya, makanya Mbak Sarah kan tahu kan? Dia full online. Iya, gua kayaknya karyawan deh, malam doang. Tapi enggak, Sarah tuh reguler, tapi dia full online. Oh gitu? Iya. Makanya dia kok nggak salah setahun lagi udah lulus, sudah dapat gelar S1. Tapi memang apa ya? Tapi nggak apa-apa sih, bagus ngejar pendidikan selagi bisa ya. Karena menurut gue kalau misalnya gue mau bikin bisnis, gue harus tahu basicnya dulu. Kalau gue nggak tahu basic, kan semuanya harus tahu basic gak sih? Iya, tapi menurut gue kalau lu kuliah ngejar apa? Kan ada orang ya nggak salah juga. Ada yang ngejar relasi, ada yang ngejar titel doang, ada yang memang ngejar ilmu. Semuanya lah kan. Ngejar semua. Semua lah. Tapi kalau bisa semuanya kenapa? Tapi bisa gue bilang, gue nggak merendahkan orang kuliah, tapi gue ngerasa relasi dan juga kayak pengalaman itu lebih banyak ilmunya itu di lapangan sih. Emang, gue juga sebenarnya di lapangan kak. Cuman gue disuruh sama orang tua. Karena orang tua tuh mikirnya gini, biar lo dapet gelar aja ibarat. Oh, berarti orang tua tuh kan mikirnya kayak ya udah ibarat lo punya gelar gitu. Oke. Cuman gue masih bimbang nih antara komunikasi atau bisnis gitu. Karena gue orang tuh karena bokap nyokap menurut gue ya, gue takut gue dibilang merendahkan. Tapi menurut gue kalau komunikasi itu menurut gue kayak udah hal yang ya kita pun keluar. Lu kerja sehari-hari, ketemu banyak orang baru itu udah komunikasi sih menurut gue ya. Iya, nah cuman gue itu nggak bisa filter kata-kata. Oh, ibarat lu gue kalau nggak suka gue langsung ngomongnya. Attitude lu ketika lu ngobrol sama orang baru, sama orang dekat. Itu beda. Susah ya. Ibaratnya lu disuruh komunikasi itu biar cara ngomongnya lebih baik. Iya, kan ada juga kayak kita ngobrol sama yang seumuran, sama yang lebih tua, yang lebih muda kan cara ngomongnya beda, ibaratnya gitu. Cuman kalau gue pribadi kalau emang mau terjun ke dunia bisnis, gue sih pengennya bisnis ya. Bisnis. Nanti kuliahnya ngambil. Tapi sebenarnya ujung-ujung, ya sebenarnya kalau apa kuliah bisnis sambil jalan bisnis, tapi yang gue kebanyakan dari teman gue sih pintarnya kebanyakan pintar lapangan. Iya kan? Nah, cuman gini, mungkin pintar lapangannya itu mereka tuh banyak relasinya kak. Sedangkan gue di sini tuh masih kayak awam banget loh. Gue tuh kayak sebenarnya kalau kamu nyari relasi gampang sih. Iya, cuman gue nya nggak takut gitu. Karena nyari apa ya, kayak gue bisa bilang lu udah punya value lah ya. Maksudnya value lu udah terkenal di TikTok, udah banyak yang kenal ya. Menurut lu khususnya seorang lu ngebangun relasi ke orang sih gampang. Tapi mungkin karena lu belum pernah nyoba, lu ngerasa itu sesuatu yang mengerikan. Sebenarnya nggak semengeri itu sih. Iya, maksudnya nyari orang yang tepat buat. Itu nggak bisa cuy. Nyari orang yang tepat tuh nggak bisa karena memang harus lu coba. Lu nyoba berrelasi nih, oh nggak cocok. Nyoba lagi, oh kena tipu. Nyoba lagi, sampai lu ketemu sama orang yang cocok. Jadi nggak bisa lu ketemu satu klub, nggak bisa. Jadi memang udah proses hidup. Jadi kayak, oh gue ntar relasi sama ini langsung nggak bisa. Memang kayak lu ya ada fase-fase ya kayak gini lah. Mungkin lu sama yang Sharon apa sih ya kurang cocok berrelasi. Ya coba lagi ke orang lain sampai dapat yang benar-benar sefrekuensi itu.
Di sini gue sok ngajarin anjir, siapa sih gue? Nggak apa-apa. Aduh. Tapi masa nggak bahagia sih? Banyak loh yang pengen jadi kamu, Eunis. Kayak seorang Eunis sudah punya pencapaian mobil, rumah di umur berapa sekarang? 20. 20. Karena gue disakitin terus Kak, jadi kayak ngerasanya kok kayak sedih terus gitu. Tapi ya sekarang udah gym kan. Oh ya, si gym itu nah, buat kita dopamin naik. Betul, jadi kayak gue bisa menyalurkan lah di situ. Jadi Ya, sekarang emosi di sana ya. Ya lebih happy juga sih di situ. Nah tapi kayak berarti kamu nggak ngerasa punya uang itu nggak bisa buat bahagia? Enggak, karena Uang nggak bisa beli kebahagiaan menurut kamu? iya. Karena menurut gue tuh bisa sih. Karena Cuma nggak semua hal. Cuma nggak semua hal gitu. Kayak kalau gue pribadi tuh kayak kalau misalnya kita ngasih orang yang di jalanan, aku tuh ngerasa happy. Ah iya sama. Nah, cuman kayak ya emang nggak semuanya bisa dibeli dengan uang sih. Bener. Bisa aja dengan Tapi waktu, kebanyakan bisa aja bisa. dengan ini ya kebanyakan Iya, bisa. iya. Karena kalau nggak ada uang ya gimana gitu Iya. kan. Cuman mau kayak, makan aja sulit ya kan. Nggak punya uang, sama teman nongkrong hahihi pulang-pulang lapar. Pernah nggak kayak gitu? Kayak pernah. Berarti kamu bisa aku bilang kamu ada di posisi dulu punya keluarga yang ekonominya menengah ke atas lah ya. enggak, kita biasa-biasa aja. Iya berarti gak menengah dong ke atas ya, biasa-biasa Ya menengah-menengah aja, ya biasa-biasa aja tapi belum sih. pernah ngerasain kayak kesulitan duit banget. Enggak. Masih belum. Rezeki itu. So gue dulu lu makanya gue bilang ini sih termasuk enak gitu loh. Kayak gue lihat ya lu ke Jakarta, jalannya kayak lu bilang udah ada jalannya aja takdirnya. Lu ke Jakarta udah ketemu sama Opi, udah dikasih dikasih GH semuanya. Kalau gue dulu aku Pasti merintis dari nol banget kan. Gue 2017 ya, nggak bohong 20.000 untuk makan 4 hari loh. Nah makanya gue itu ngerasa kayak ya, sih kayak bom gitu loh Kak. Bom maksudnya? Ya kayak gue tuh nyari uang tuh segampang itu. Jadi gue nggak tahu nih cara ngerintis dari nol tuh kayak apa. Jadi udah ngerasain enak duluan, belum ngerasain yang bener-bener. Tapi kamu ngerasa nggak kalau itu bahaya? Ya bahaya. Iya. Nah, gitu. Tapi untungnya kamu sadar, maksudnya kamu karena kebanyakan orang kan, oh, gue bisa nyari banyak uang nih. Terus kayak di mindsetnya, kayaknya gue bakal begini terus deh. Tiba-tiba kan turun stres sendiri. Iya. Yang kayak gitu kan banyak kan. Iya. Berarti bagus, kamu sadar. Nah berarti udah kepikiran cuma buat bisnis sama untuk emas doang sekarang ya. Pacar udah punya sekarang? Ah, gua nggak percaya. Nggak punya. Nggak baru putus anjay. Putus kenapa nih? Kayaknya kisah hidup lu tuh kebanyakannya itu kebanyakan persoalan hidup tuh di emosional gitu loh. Betul. Ke orang. Iya, gue tuh gini loh Kak. Jadi gue tuh ada temen gue satu ngomong, dia dukun lah. Serius, memang dukun. Serius, memang dukun. Memang dukun. Dukun paranormal atau gimana? Dukun. Oh terus? Gue gak tahu dia kalau nonton ini sih gue gak tahu ya. Terus? Cuman kayak dia ngomong ke gue gini, lu ngerasain gak sih setahun ini belakangan ini tuh lu dikasih rasa sakit terus? Iya. Ya itu Tuhan lagi ngasih lu belajar dan Tuhan mau lu ngerem karena selama ini lu gas terus. Tuhan mau lu belajar katanya gitu. Sampai di titik dimana lu udah bisa nggak nyakitin diri lu sendiri, lu bisa love yourself daripada, karena gue tuh pribadi mikirin orang dulu daripada gue. Nah jadi gue mau lu tuh coba berkembang dari yang buat diri lu sendiri aja, fokus ke diri lu sendiri aja, dan lu bakal tahu nanti titik dimana lu akan happy itu di mana. Dia ngomong gitu. Jadi kayak ini Tuhan tuh lagi ngasih lu belajar nih. Ibaratnya bahasanya kayak ketapel ditarik dulu biar bisa meluncur ke depan. Betul. Lebih naik lagi. Nah, jadi makanya dikasih rasa sakit terus. Gue mencoba untuk kayak sebenarnya gue tuh butuh pasangan Kak. Oh lu tipikal yang butuh pasangan? Iya. Bisa dibilang memang harus? Iya. Karena gue di sini sendiri. Gue gak punya temen. Keluarga pun jauh ya? Keluarga pun jauh. Gue masa ngomong sama tembok? Iya. Tapi berarti lu memang sebagai, tapi wajar sih, namanya wanita butuh namanya kayak emosionalnya diisi ya. Iya, cuman gue capek banget Kak. Memang, jadi kayak udah gue mau coba buat sendiri dulu lah gitu. Karena tapi itu bagus sih. Karena kalau misalnya nggak kita coba nggak akan tahu sih. Karena kalau misalnya kita mencari kebahagiaan dari orang lain, kita nggak bakal tahu. Maksudnya kayak ya makanya gue nggak tahu nih happy gue tuh gimana, karena selalu nyari gitu. Ini bukan gue sok ngajarin, tapi
ketika kita apa ya? Kita kan kalau misalnya nyari pasangan, ada orang kayaknya gue kurang terisi akhirnya nyari pasangan. Berarti kan secara tidak langsung berekspektasi dong ke pasangan. Nah, itu ekspektasi itu. Ekspektasi kan yang nyakitin sebenarnya. Ya, gue tahu. Kalau saya gue sendiri sih, ketika gue mau memulai hubungan, gue ngerasa diri gue harus full dulu nih. Nah, gue harus happy dulu, gue harus senang dulu. Jadi ketika gue ngerasa, oh rasa happy gue udah banyak, gue mau menyalurkan rasa happy gue ini ke orang lain. Akhirnya gue pacaran. Ibaratnya begitulah kan. Iya. Jadi amit-amit pasangan gue pun aneh-aneh, ya udah gue nggak sakit-sakit banget. Iya, gitu. Nah, sekarang gue belum di titik dimana gue tuh udah full. Oh, berarti lu masih ngerasa, berarti lu belajar pengen sendiri dulu nih? Iya, kayaknya. Kayaknya ya. Tiba-tiba podcast muncul besok story udah sama cowok. Aduh, enggak deh. Coba dulu kan. Coba kita dulu. Nggak ada yang tahu nih. Yang penting coba dulu aja. Coba dulu, tapi kan mana tahu coba dulu. Ya, ada Jadi juga bisa. cowok beneran baik ya kan ya. Mantan berapa? Yang bener yang gue anggap ya. Dianggap gimana sih? Yang gue anggap. Ya enggak ya, nggak dianggap banyak. mantan tuh ya yang penting udah pernah pacaran. Itu ada berapa tuh? 10, 20? Kalau yang udah pacaran deh. Iya kan, ibarat ada omongan pacaran gitu. Iya, yang penting kayak udah pacaran, mau pacaran cuma 2 hari kayak 3 hari, yang penting ya Anjir, itu mah gak kayak pacaran kan, yang cuma penting kan omongan udah aja. Tapi kan yang penting kayak udah setuju dong kalau misalnya udah kita pacaran. Ya walaupun cuma 2-3 hari putus ya berarti pacaran dong. Berapa ya? Nggak ngitung sih. Di atas 10 kayaknya. Kayaknya. Soalnya kalau gue sih liatnya di umur gue sekarang sih kayaknya mau cari cowok yang bener serius sih kayaknya belum ya. Oh, lu belum apa? Mau cari cowok yang bisa serius tuh kayaknya belum. Maksudnya belum nemu sih susah lah mau cari. Maksudnya belum ketemu atau lu nya belum siap untuk serius? Belum ketemu. Maksudnya kalau udah ketemu yang serius diajak nikah lu berani? Ya enggak juga. Nah, berarti belum serius dong. Bukan, maksudnya kayak gimana ya, bisa nggak jahat gitu loh. Soalnya selama ini yang gue ketemu ya orang-orang jahat terus. Ini benar nggak yang jahatnya dari pihak laki atau dari pihak lu? Laki. Bisa lu bilang? Ya. Lu diapain tuh? Diselingkuhin kah? Main tangan kah? Dikatain kah? Yang nggak separah, nggak abusif kayak gitu sih. Oh, terus? Cuman kayak secara emosionalnya nggak disakitin. Emosional kayak lu tuh gak dipenuhin. Jadi Bohong. Oh. Terus pokoknya baik nipu lah. Oh, berarti kayak Baik omdo. bohong. Ya, omdo. Omdo. Mau kondo. Oh, mau kondo. Betul. Berarti lu yang nge-provide mereka? Iya. Kayak ngebiayain jalan, makan, Kayak gini, gue nyamperin dia lah, gue inilah, gue itulah, kayak gue ngepenuhin secara emosional mereka gitu, kayak gue sabar, gue ngalah, gue ini, gue itu. Kalau Tapi makan yang bayar cowok atau cewek? ada gue juga, ada dia. Tapi berarti 50-50 lah ya, bisa dibilang. Tapi memang kayak gitu sih, kayak biasanya kayak masalah orang tuh beda-beda. Ada yang kayak masalahnya di ekonomi, ekonominya lancar, masalahnya di emosional. Ya. Kalau gue sih, kalau gue nggak tahu ya, gue lancar aja sih hidup gue. Tapi bahaya jadi jomblo terlalu lama sih, ada bahayanya sih. Nyaman sendiri, seriusan. Iya ya. Gue 3 tahun ngejomblo, kalau ada yang ngedeketin, misalnya kayak ada yang ngedeketin, Gak nyaman ya? Bukan nggak nyaman, kayak gue takut apa ya? Gue takut ketika udah punya pasangan, gue masih lebih happy untuk sendiri. Ngerti nggak sih lu? Misalnya gue lagi sendiri, lagi jomblo happy. Tiba-tiba ada pasangan, malah narik rasa happy gue, ngerti nggak sih? Kayak misalnya gue diribetin. Nah, gue belum siap di situ. Belum siap ya. Makanya sih kayak kadang-kadang ngejomblo ini rasa bahayanya tuh rasa nyamannya itu sih. Tapi ya nggak apa-apa lah. Maksudnya kalau ntar dapat yang baik lagi, kita doain Eunis dapat yang baik. Atau mau langsung di kolom komentar. Ya, spesifikasi untuk cowok lu. Lu sukanya gimana? Ini yang paling happy, yang paling sering pengen gue tanya nih. Misalnya lu pengen dapat yang serius, udah mau nikah, gaji harus berapa? Enggak, kalau nikah sih gue nggak mau nikah cepet kak. Oh, berarti memang cuma untuk pacaran doang? Enggak. Oh, berarti buat ngisi aja lah gitu. Iya, untuk jam terbang ya. Ya mana tahu bisa memang lama kan? Kan nggak tahu. Ya intinya orangnya nggak omdo, kayak nggak mau kondo, baik hatinya, punya penghasilan nih. Yang penting punya penghasilan. Oh, aja, mau gitu. berapa aja, yang penting mau kerja. Iya, yang penting mau kerja aja. Ya kayak penghasilannya udahlah dia cuma 4 juta, tapi dia benar-benar kerja keras di situ, Iya, nggak nggak apa-apa. Itu bagus. Terus Kan ada kayak- juga nih cewek-cewek harus 20, 30 gitu. Nah, cuman kalau buat dinikahin ya gue di provide lah gitu. Nah, Soalnya kayak untuk sekarang- Untuk nikah ya, harus lebih gede daripada lu nggak income-nya. Iya dong. Terus Tapi itu sulit loh.
Ya emang. Karena menurut gue kita ini, gue sama lu termasuk orang yang beruntung bisa masuk ke dunia entertain. Nah, cuman gue tuh lebih kayak gini. Kalau kemarin nyokap gue ngomong gitu dia marah. Kenapa? Lu kok gitu sih? Makanya gue tuh kayak kalau merit, gue nggak tahu kak. Soalnya gue belum kepikiran buat kesana. Oh, berarti memang pacarnya cuma jam terbang happy. Nah, cuman gitu ya. ibaratnya gini, kalau misalnya udah dinikahin, ibaratnya kan lu kayak gue udah lepas nih dari orang tua gue, mau berarti kan lu yang ngasih makan gue nih. Nah, at least lu bisa ngebiayain gue gitu. Tapi gue tetap nyari kerja karena gue nggak mau yang kayak bergantung sama uang laki. Iya, tapi benar. Tapi harus lebih besar dari lu penghasilannya atau imbang atau nggak apa-apa lebih dikit. Menurut lu aja, coba. Kalau menurut lu gimana? Kayak spek kayak dia ya, kayaknya harus di atas deh. Menurut lu aja gimana? Berarti yang mau sama Yunis, mau nikahin Yunis 3 digit ya. tapi sebenarnya kalau lu punya selera di situ sih nggak salah. Soalnya gini kak, ngapain gue nikah sama lu, sedangkan kalau gue sendiri gue aja bisa shopping, gue bisa gue bisa treatment apa segala macam. Terus pas sama lu kenapa gue jadi down? Ya ibaratnya lu nggak mau nurunin gaya hidup ya ketika iya, maksudnya kalau nikahin gue ya berarti lu udah harus bisa menuhin. Berarti ya, kalau setara nggak apa-apa? Setara nggak apa-apa. Kalau dibawa dikit aja. Misalnya lu 100 gaji, yang deketin lu 80 gitu loh. Oke lah, atau enggak benar-benar big no? Nggak tahu sih. Oh, nggak tahu. Gue belum tahu karena belum. Oh, berarti kayak lampu hijaunya kalau nggak di atas setara ya? Ya, kayaknya. Tapi nggak apa-apa juga, karena ya secara kalau misalnya gue lihat ya seorang Yunis gitu loh, punya value gitu ya. Maksudnya lu juga bukan cewek matre juga kan. Maksudnya lu kan sampai di titik ini benar-benar kerja keras sendiri juga. Jadi ya it's okay. Cuma kadang-kadang gue kayak lihat cewek yang keselnya itu yang kayak nggak bisa apa-apa. Tapi pengen minta. Kayak apa ya? Maksudnya kayak lu tuh nggak bisa apa-apa, pintar enggak, ini enggak. Tapi kayak lu punya ekspektasi punya pasangan yang 50, bisa ngebiayain. 60. Iya kayak kesel. Maksudnya kan kita kan sebagai pasangan ini ketika kita menikah pasangan apa namanya nolong-menolong ya kan. Nah itu ibaratnya lu menodong. Iya nggak sih? Iya. Ketika lu nggak punya apa-apa tapi lu pengen pasangan yang terlalu wow, itu menurut gua menodong sih. Tapi kalau untuk orang-orang yang value-nya sama, imbang, is oke lah. Mantap Eunis, gila. Rumah di mana? Serpong belinya? Iya, Cisauk sono. Oh. Citra. Oh, yang Citra ya itu. Yang lagi dibikin trotoar kayak itu. Jago lo, jago. Coba kita lihat poinnya udah habis ya. Udah habis. Oke, kayaknya podcast kita sampai di sini aja guys ya. Ini menurut gua lumayan hati ke hati ya ngomongnya. Lebih banyak deep talk gitu ya. Iya, berat sih sebenarnya. Berat ya, kan berat. Dari tadi gua mikir ngomong apa lagi ya biar enggak. Tapi kata gue sekarang lagi deket sama siapa? Enggak ada dekat sama siapa. Oh, jadi sekarang tuh di titik bener-bener nyaman sama karena gue punya prinsip, kalau kita kan beda prinsip nih. Iya. Kalau kamu prinsip pacaran memang untuk mengisi kekosongan. Iya. Kalau gue tuh prinsipnya pacaran untuk nikah. Oh. Nah, tapi gue belum siap nikah ya, jangan pacaran dulu dong. Oh iya. Jadi kayak ya prinsip gue di hidup gue pacaran untuk nikah. Tapi kalau guanya sendiri aja belum siap untuk nikah ya jangan pacaran. Karena kasihan dari wanitanya. Misalnya gue pacaran, tiba-tiba wanitanya ngerasa kayaknya aku pengen dinikahin deh. Tapi dari akunya nggak siap. Si ceweknya kan nunggu. Dan belum tentu ketika dia menunggu pun gue akan fix gitu. Iya. Fix gitu kan. Kasihan kan ceweknya. Perasaannya gue ombang-ambing. Jadi kayak gue mikir mungkin gue umur 30. Nah gue ngerasa kayak kayaknya gue udah siap untuk menikah, ya udah gue pacaran dan itu gue bawa untuk pernikahan. Nah gue balikin ke misalnya lu udah mau nikah nih, tapi cowok lu belum siap. Lu secara perasaan diombang-ambing nggak? Iyalah. Nah itu dia. Yang mending gak usah gitu. Iya. Jadi makanya kayak beda-beda itu aja sih. Tapi ya kayak kamu pengen pacaran banyakin jam terbang juga nggak masalah. Gak sih, capek anjing. Capek anjir. Oke guys, thank you udah nonton podcast ini sampai akhir. Jadi siapa lagi bintang tamu yang akan kita undang? Komen di bawah. Komen di bawah. Apakah Publis ada saran untuk mendengar? Aja malah kayak masalah jadi ya, Cok. Aduh. Oke guys, thank you. Bye bye.